Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Seluk beluk jin, beriman dengan keberadaan jin agar iman kita kepada Allah semakin mantap dan pengetahuan kita tidak salah, tidak penuh dengan takhayul dan mistis, dan juga agar tidak takut dengan jin. Ayo kita pelajari seluk beluk jin. Pengertian jin. Jin berasal dari kata iztinan yang artinya tersembunyi dan tidak terlihat. Dinamakan demikian karena mereka menutup diri dari manusia dan tidak bisa dilihat oleh mereka. Mata manusia tidak bisa menyaksikan jin. Para ulama memberikan definisi tentang jin, yaitu makhluk gaib yang berakal dan mempunyai keinginan mendapatkan tugas dari Allah Ta'ala layaknya manusia. Mereka tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Penciptaan jin. Allah Ta'ala menciptakan jin terlebih dahulu sebelum menciptakan manusia. Ia diciptakan dari api yang sangat panas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Perbedaan antara jin, syaitan, dan iblis. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari api yang panas. Syaitan sifat dari kelompok jin yang suka menentang, membangkang dari perintah Allah. Setiap syaitan pasti dari jin, dan tidak setiap jin syaitan karena ada yang beriman. Manusia yang suka menggoda bisa dinamakan syaitan. Iblis berasal dari bangsa jin. Nama aslinya adalah Azazil. Disebut iblis karena ia dilaknat Allah karena tidak mau sujud pada Adam. Kesimpulannya, jin adalah jenis makhluk gaib yang diciptakan dari api yang menyala. Sedangkan syaitan adalah sifat salah satu kelompok bangsa jin yang senang membangkang dan menentang perintah Allah Ta'ala dan menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Sedangkan iblis, ia adalah bapak moyang jin. Ia kekal abadi dan tidak akan mati sampai hari kiamat. Ia mempunyai keturunan, dan di antara keturunannya ada yang kafir yaitu syaitan, dan ada yang muslim. Ini abadi maksudnya Allah Ta'ala menangguhkan kematian jin sampai kiamat. Sifat jin berbeda dengan manusia. Bentuk asli jin tidak dapat diketahui. Mereka tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi sifat mereka bagaimana, bentuk aslinya hanya Allah yang tahu. Penampakan itu hanya penampakan saja. Bentuk aslinya tidak seperti penampakan. Jin bisa merubah bentuknya menjadi makhluk nyata yang bisa dilihat oleh manusia sebagaimana malaikat. Bagaimana takhayul yang ada di satu daerah, begitu jin menampakkan dirinya. Karena takhayul, cerita-cerita di Nusantara itu begitu banyak, ada pocong, ada kuntilanak, genderuwo, berbagai macam. Ya begitu setan menampakkan dirinya. Penampakan yang ada di Mesir, yang ada di Amerika berbeda dengan penampakan yang ada di Indonesia, di Nusantara, dan bisa terlihat oleh mata manusia. Sebagaimana malaikat bisa merubah dirinya menjadi manusia, bisa dilihat oleh mata manusia, akan tetapi bentuk aslinya tidak bisa terlihat. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka saling menikah dan berketurunan sebagai manusia. Keturunan jin itu banyak, dan usia atau umur jin beda dengan manusia. Usia mereka lebih panjang. Rata-rata mereka bahkan bisa hidup sampai 1000 tahun. Berbeda dengan iblis yang Allah tunda kematiannya sampai hari kiamat kelak. Jadi mereka banyak dan umurnya banyak. Mereka membutuhkan makanan dan minuman sebagaimana tersebut dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa makanan mereka adalah tulang. Kok jin makan tulang? Jangan jauh-jauh jin ya, semut saja yang makan sisa-sisa makanan manusia. Bahkan di mata kita itu nggak ada apa-apanya, tapi semut makan dari situ. Itu semut yang kita lihat. Maka jin makan dari sisa tulang yang ada dalam tulang. Kemudian mereka mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana layaknya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia dengan tugas yang utama, yaitu ibadah. Jadi sama-sama dengan manusia, sama-sama bertugas untuk beribadah kepada Allah. Yang keenam, mampu bergerak dan berpindah tempat dengan cepat.
dan memungkinkan bagi mereka bekerja untuk manusia, seperti yang dilakukan para syaitan yang membantu para dukun dan penyihir dalam ritual-ritual sihir mereka, seperti yang dilakukan para jin dan syaitan yang membantu para peramal meramalkan nasib manusia. Yang ketujuh, mereka mati dan akan dibangkitkan pada hari kiamat. Demikian pula dengan iblis. Yang kedelapan, bangsa jin menempati bumi bersama manusia. Di antara tempat yang biasa ditinggali oleh jin adalah kamar mandi, tempat kotor, pasar, tempat kotor, rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran. Jadi tidak heran di satu daerah yang dikatakan angker, memang tempat itu sepi, tidak dihuni manusia dan jauh dari ayat Al-Quran. Wajar kalau di situ banyak penampakan, wajar kalau di situ terdengar suara-suara aneh, karena memang disitulah tempat jin. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita umatnya untuk membacakan rumah kita ayat kursi atau surat Al-Baqarah, yang setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya ayat kursi atau surat Al-Baqarah. Yang kesembilan, bangsa jin ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang muslim dan ada yang kafir, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jin, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat saleh dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Permusuhan antara iblis dan keturunannya syaitan kepada manusia. Iblis adalah golongan jin yang bernama asli Azazil. Jangan sampai namanya Azazil ya. Dia termasuk orang yang alim dan saleh. Namun ketika Allah ciptakan Adam dan memuliakan Adam, maka muncul kesombongan pada diri iblis karena menganggap Adam hina, tercipta dari tanah, sedangkan ia mulia dari api. Ini logika iblis. Karena itu ketika seseorang mulai membanggakan dan menyombongkan dirinya, maka dia telah mensifati dirinya dengan sifat iblis. Na'udzubillah. Puncaknya ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud pada Adam, maka Azazil menolak, membangkang dengan perintah Allah. Sejak itu ia dipanggil iblis, yang berarti terkutuk. Terkutuk itu dilaknat, artinya jauh dari ampunan dan rahmat Allah. Sejak itu pula iblis bersumpah akan selalu menggoda Adam dan keturunannya agar ikut bersamanya masuk ke neraka. Lebih jelas lagi dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 12-17. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku memerintahkanmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Turunlah kamu dari surga, keluarlah, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, tidak seharusnya menyombongkan diri. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina, dilaknat. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Artinya iblis meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai kiamat. Qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Allah mengabulkan keinginan iblis. Kemudian qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Karena sungguh engkau telah menghukum saya dengan kesesatan dan laknat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini sumpah syaitan, sumpah iblis kepada Allah. Dia akan senantiasa menjerumuskan jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tipuan-tipuan syaitan, iblis terus menerus maksudnya ya. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Bagaimana cara syaitan dalam memusuhi atau menjerumuskan manusia? Yang pertama, menyesatkan manusia dalam akidah. Pertama, mengajak manusia agar kafir. Orang yang sudah muslim diajak kafir, atau orang yang kafir tetap diajak kafir, jangan sampai masuk Islam.
Kalau dia tidak mampu membuat manusia kafir, maka diajak manusia yang sudah muslim itu untuk berbuat syirik. Yang kedua, melakukan permusuhan secara fisik. Mereka terkadang mengganggu manusia saat mereka tertidur maupun terjaga, baik dengan cara langsung maupun dengan bantuan dukun dan tukang sihir. Secara langsung seperti penampakan-penampakan, bantuan jin dan dukun seperti santet dan sihir. Tapi itu semua lemah sesuai dengan izin Allah. Kita tidak takut, tetapi kita juga tidak meremehkan. Kita tetap berlindung kepada Allah dengan doa dan zikir. Yang ketiga, ada di antara bangsa jin yang mampu membunuh manusia, sebagaimana dalam hadis Sa'id Al-Khudri bahwa salah seorang sahabat terbunuh karena jin yang memasuki rumahnya. Sebagaimana juga kita mengetahui ada orang yang mati terkena santet atau sihir dari dukun dengan bantuan jin dan syaitan. Itu dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, seluruh jin, seluruh dukun bersatu tidak akan mampu mencelakakan, menyantet orang kalau Allah tidak mengizinkan. Tipu daya syaitan lemah pada manusia, namun manusia punya hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Dengan banyak zikir, Allah Ta'ala akan menjaga kita, akan memberikan kita perlindungan. Ketika memasuki kamar mandi, bacalah doa, maka setan tidak bisa melihat aurat kita. Ketika kita lupa membaca doa, maka setan, na'udzubillah, amit-amit, akan melihat aurat kita, baik laki-laki dan manusia dari kalangan jin yang suka mengintip. Ketika, mohon maaf, manusia, suami dan istri melakukan hubungan dan dia membaca perlindungan kepada Allah, maka dia dilindungi dari pandangan syaitan dan gangguan syaitan kepada janin atau bayi yang akan lahir dari kandungan itu. Jadi tidak perlu khawatir dan takut dengan jin. Sesungguhnya mereka itulah yang sebenarnya takut kepada manusia, tetapi manusia yang lemah imannya, lemah zikir dan penjagaannya dari Allah, maka dia mudah takut kepada syaitan. Semoga Allah melindungi kita semua dari sihir, dari santet, dan dari gangguan jin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.